قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Umdatul Ahkam. Kita di bab khusyuk dalam salat. Ya itu ya. Di hadis Aisyah sekarang insyaallah. Betul ya? Oke. Jadi khusyuk dalam salat itu adalah rohnya salat dan intinya salat juga. Kekhusyuan juga menjadikan pahala itu semakin besar. Jadi besar atau sedikitnya pahala dalam salat itu terikat dengan seberapa khusyuk atau tidaknya dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, di antara sifat orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Dan mereka itu akan menjadi ahli waris Firdaus. Yarithunal Firdaus hum fiha khalidun. Ya, mereka abadi di Firdaus, surga, paradise. Dan khusyuk itu menghadirkan qalbu ketika salat. Menghadirkan qalbu ketika salat. Tidak hanya jasmaninya saja yang tampak tunduk dan khusyuk, melainkan intinya adalah kehadiran qalbu ketika salat. Di antara pendukung khusyuk, di antaranya adalah isti'adzah minasyaitan, yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan. Sebagaimana sebelum baca surat Al-Fatihah, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian di antara pendukung khusyuk juga mentadabburi atau merenungi bacaan dalam salat. Merenungi bacaan dalam salat, baik takbirnya direnungi, doa istiftahnya direnungi, ta'awudznya direnungi, baca basmalahnya direnungi, baca Al-Fatihah direnungi, suratnya, ayat-ayatnya, dan bacaan-bacaan ruku', sujud, di antara dua sujud, tasyahud, semua direnungi. Itu menjadikan adanya khusyuan. Kemudian di antara yang membuat semakin khusyuk atau mendukung khusyuk, yaitu menjadikan adanya sutrah. Menjadikan adanya sutrah. Sutrah ini juga pendukung kekhusyuan. Kayak sebagian orang itu risih ketika dia salat tanpa sutrah di depannya. Baik ada orang lewat atau enggak lewat, ternyata eksistensi sutrah itu mengamankan dia sehingga mendukung kekhusyuan. Kemudian yang mendukung khusyuk lainnya adalah memusatkan pandangan di tempat sujud. Memusatkan pandangan di tempat sujud kecuali saat tasyahud. Memusatkan pandangan di tempat sujud kecuali saat tasyahud. Kalau saat tasyahud maka dianjurkan untuk memusatkan pandangan ke jari telunjuk yang sedang menunjuk. Ya begitu. Sunnahnya ketika tasyahud memusatkan pandangan ke jari telunjuk yang sedang menunjuk. Oke, juga di antara pendukung kekhusyuan adalah membebaskan diri dari kesibukan
membebaskan diri dan kesibukan. Saat sedang sibuk lagi memikirkan bisnis atau apa, kemudian tiba-tiba dia salat, itu kerap kali tidak terwujud kekhusyuannya, pikirannya tetap di kesibukannya, maka pinggirkan pikiran itu dulu. Kemudian di antara faktor kekhusyuan, lepas dari hajat makanan dan minuman. Makanya tidak boleh makan tidak minum. Jadi lepas dari hajat makan dan minuman. Di hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwasanya la salata li hadrati ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang sudah disuguhi makanan dan dia dalam keadaan butuh, maka jangan salat dulu, makan aja dulu, lepas dari itu supaya dia tidak kepikiran. Kemudian juga lepas dari hajat kemaluan, yaitu BAK. Sebagaimana kata Nabi, wala yudafi'uhul akhbathan. Dan juga jangan sholat ketika sedang kebelet, karena itu akan membuat dia nggak bisa sholat, nggak bisa dia khusyuk, ya, sampai merinding misalnya, dingin lagi, di luar hujan ada AC, terus habis makan sambal tadi, ya, sakit perut, kedinginan, kebelet, maka sebagian ulama bahkan bilang sholat yang seperti itu tidak sah bisa-bisa, karena udah nggak ada isinya, udah. Taib. Kan ya, sebagian ulama diantaranya Imam Ghazali, Imam Ibnu Jauzi, dan juga ada yang mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang sholatnya lebih banyak atau orang yang sholatnya kebelet seperti ini, dalam keadaan kebelet, itu tidak sah. Nah, untuk orang yang saat sholatnya lebih banyak was-wasnya, lebih banyak pikiran keluar sholat, apakah orang sholat yang seperti ini sah sholatnya atau tidak? Jumhur ulama mengatakan, orang yang dominan kepikiran hal-hal lain dalam sholat, dominannya begitu, maka tidak sah sholat. Maka sah sholatnya, tapi berkurang pahalanya. Ini pendapat jumhur. Adapun Al-Ghazali dan Ibnu Jauzi mengatakan, sholat orang yang tidak ada pikiran dalam sholat, melainkan keluar masalah sholat, dunia dan semisalnya, maka batal bagi Imam Ghazali dan Ibnul Jauzi. Ya. Ngantuk, Pak? Antum kalau udah ngantuk nggak berhenti nguapnya. Alhamdulillah masih ada uap. Minum, Pak, minum. Ngopi. Kalau kata orang Indonesia, ngopi, bro, gitu. Baik, kita lanjut ke hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Betul, bisa tolong dibacain ya. Kalau ada huruf R dibaca ya. Ayo. Aisyah radhiyallahu anha. Jangan marah, tenang aja. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah mengerjakan sholat dengan menggunakan khamisah yang bergambar. Beliau melihat sekilas gambar-gambar pada pakaian tersebut. Tatkala beliau usai mengerjakan sholat, maka beliau bersabda, bawalah pergi pakaian ini kepada Abu Jahm.
bawalah pakaian Bijaniyah dari Abu Jaham untukku, karena baru saja khamisah yang bergambar tersebut mengalihkan perhatianku dari sholat. Khamisah adalah pakaian segi empat yang memiliki gambar. Pakaian apa? Segi empat. Pakaian segi empat yang memiliki gambar. Memiliki apa? Gambar. Kan udah bilang huruf R-nya dibaca ya. Nah di situ suaranya berbayang tadi. Iya. Oke. Khamisah pakaian. Ada pokoknya di sini intinya bukan khamisahnya, tapi di sini ada a'lam. Kalau tadi disebutnya ada gambar. Ya, mu'lam ada gambarnya, ada tandanya, ada logo atau apa gitu. Ya, ada logo. Tapi sebagian menafsirkan khamisah laha a'lam, yaitu gamis atau pakaian yang beberapa warna, memiliki beberapa warna. Ya. Kalau misalnya yang saya pakai atau yang bapak ini pakai atau teman yang tim saya pakai ini tanpa warna lain. Nah, alam itu bisa warna yang kontras atau mencolok, atau bisa juga varian warna dalam satu baju, atau bisa juga suatu simbol atau logo, ya, garis-garis dan semisal itu, ya. Jadi tidak polos. Nah, Rasulullah SAW sholat dengan itu, sholat dengan baju seperti itu. Dan di sholatnya beliau pun memperhatikan corak yang ada di pakaian itu. Setelah selesai sholat, maka beliau berkata, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Tolong bawa pakaian saya ini ke Abu Jaham, dan berikan kepada saya pakaian Anbajaniyah atau Anbijaniyahnya dari Abu Jaham. Karena pakaian yang tadi itu membuat saya lalai dari sholat saya. Ya. Jadi fa innaha alhatni anifan an sholati. Jadi pakaian yang tadi saya pakai itu melalaikan saya dari sholat saya. Ya. Jadi kelalaiannya itu di mana? Di dalam sholat. Di dalam sholat. Oke. Karena beliau nggak biasa dengan pakaian memiliki garis atau corak atau simbol dan gambar semisal itu. Jadi Abu Jaham itu tadinya memberi hadiah ke Nabi pakaian itu. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut. Nabi SAW enggak menolak hadiah. Ya. Namun ketika dicoba ternyata itu berpengaruh pada ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ingin mengembalikan pakaian itu, tapi karena beliau tidak mau mengecewakan Abu Jaham dengan membalikan hadiah, maka beliau pun juga meminta gantinya. Gimana bisa paham gak? Kita kalau ngasih hadiah ke orang nih, udah kita kasih dia terima, habis itu dibalikin sama dia, itu pasti kita kecewa. Tapi ketika orang itu bukan gak terima, tapi orang itu yang kita beri hadiah, dia kemudian minta tolong diganti hadiahnya karena hadiah yang dikasih ini ada tidak cocok gitu, maka itu nggak apa-apa. Contoh ya, misalnya kita ngasih hadiah ke Ustadz Fulan sarung atlas, ternyata motifnya kurang baik gitu misalnya, atau mengganggu, terus ustadznya minta balikin, maaf bisa nggak ada sarung BHS gitu misalnya. Itu namanya ngelunjak, ya. Itu namanya ngelunjak kok, itu beda, ya. Misal ngasih ke ustadz ukuran baju L, pas ustadznya kemudian cocokin di rumah,
ternyata kesempitan karena bagian depan badannya yaitu perut itu cukup besar. Kata ustadznya, maaf nih bukannya saya tidak bersyukur atau menolak hadiah, tapi bisa nggak tukar dengan ukuran XL karena ini nggak cocok buat saya. Nah, ini kan ada uzur gitu. Maka boleh. Tapi ini kalau memang ummahat yang ngasih pedagang pakaian. Lah kalau adanya L gitu ya mau gimana gitu kan? Ya nggak bisa lagi, ya udah. Adapun Abu Jaham kemungkinan ada stok lain dari pakaian yang disebut tadi apa? Pakaian apa namanya istilahnya? Anbijaniyah, gitu, anbijaniyah. Ya. Dan semisal itu. Dan biasanya pedagang itu ngasih hadiah ke orang yang dikasih itu apa yang dia dagangin gitu biasanya. Itu makanya bisa untuk minta di resend. Ya. Afwan ini yang ini enggak cocok di ana. Ini bukan karena ana benci dengan hadiah antum, tetapi memang ukurannya tidak pas. Boleh enggak ana balikin tapi antum kasih yang cocok buat ana. Ya, itu boleh seperti itu. Taib, kita bahas di sini insyaallah faedah-faedahnya. Disyariatkannya khusyuk dalam salat. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama menyunahkan. Disyariatkan khusyuk dalam salat, dan juga karena khusyuk itu tujuan salat, maka segala sebab atau faktor pendukung kekhusyuan itu juga disyariatkan. Segala faktor dan sebab kekhusyuan itu disyariatkan. Mengkondisikan tempat, mengkondisikan pakaian, mengkondisikan suasana, itu juga disyariatkan. Maka orang-orang yang mengatur masjid supaya nyaman, itu supaya cozy gitu, nyaman, itu mereka dapat pahala dengan itu. Ya, dapat pahala dengan itu. Kemudian yang berikutnya, ishtighalul qalb al-yasir la yaqdah fi shalah. Ulama sepakat sebenarnya kalau ini, yaitu sibuknya qalbu, kesibukan sedikit, ya, itu tidak mencederai keabsahan salat. Yang dipermasalahkan adalah ketika lebih dominan pikirannya sibuk kemana-mana di luar salat. Itu bisa berpotensi tidak mensahkan salat bagi Imam Ghazali atau Imam Jauzi, tapi jumhur ulama mengatakan tetap sah salatnya secara fikih walaupun pahalanya mungkin enggak ada atau berkurang. Oke, kemudian faedah berikutnya, dimakruhkannya hiasan-hiasan untuk masjid jika itu menyibukkan orang-orang salat dengan menikmati hiasan-hiasan itu saat salat. Gitu. Adapun jika tidak menyibukkan karena mungkin sudah tradisi seperti itu, maka mungkin tidak apa-apa. Mungkin tidak sampai level makruh. Kalau di Indonesia ini umumnya baju bermotif. Apalagi kalau dia pakai batik. Ya. Terus batiknya bagus-bagus misalnya. Pejabat misalnya habis rapat soal berjamaah rata-rata pakai batik kalau rapatnya. Ya enggak? Nah, kalau misalnya motif batik itu mengganggu dirinya atau orang lain, maka makruh. Tapi kalau enggak mengganggu enggak apa-apa, pakai sholat dengan itu, tidak makruh. Sajadah pun begitu. Jarang sajadah yang tidak bermotif. Umumnya sajadah pasti bermotif. Entah kembang, entah motif masjid, Ka'bah, garis-garis, ini itu dan seterusnya. Bahkan sebagian atau banyak dari kita ini justru lebih semangat kalau sholat pakai sejadah. Dan kalau nggak pakai sejadah itu kayak kurang gitu. Baik sejadah yang sedang yang didudukin ini kan bisa jadi sejadah ini, karpet tebal ini. Nah, ini sejadah. Ada orang merasa kalau misalnya dia pakai karpet tebal gini sejadah modelnya, itu lebih semangat karena feel-nya tuh kayak gue jadi imam. Kan sejadah imam nih kayak gini nih.
Kalau sejadah imam yang model tepes gitu kan itu biasa di musola-musola kecil di kampung. Tapi ini kerasa di imam gitu kan. Kalau emang itu mendukung kita untuk semakin senang sholat, maka itu nggak apa-apa, bagus. Iya. Walaupun cukup mewah, dan kemewahan itu bukan kita kemudian dalam sholat menikmati kemewahan dengan membayangkannya terus gagal fokus. Kalau itu malah makruh. Tapi kalau mewah di sini, yaitu membuat kita tuh sangat mengapresiasi ibadah ini, maka nggak apa-apa. Ya, ada kitab Anda pernah dengar sekitar 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, dari kitab namanya Al-Furu' karya Ibnu Muflih Al-Hanbali, ya, soal masalah pakaian. Sebentar saya cari. Tapi ini kitab ini berapa? Kitab ini ada 11 jilid dan satu jilidnya 400-an. Saya mau nyari satu faedah ini. Saya faedah tentang masalah pakaian. Nah, belum ketemu. Al-Muhim di sini ada pertanyaan tentang masalah pakaian. Pakaian mahal, mewah untuk sholat. Dalam sholat ya. Saya lupa lafalnya seperti apa, tapi saya sebutkan maknanya saja. Jadi seorang ulama dalam mazhab Hambali ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau misalnya kita sholat atau berpakaian ya dengan pakaian yang mewah, yang sangat bagus, mewah. Ini saya nyari lafalnya tapi ya, hadis 401 ya. Sebentar saya cari dulu. Karena saya juga pengen melihat faedah ini. Al-Muhim ya, enggak ketemu juga. Jadi ya Syekh, bagaimana jika saya mengenakan pakaian mewah? Ya, untuk sholat misalnya, boleh nggak? Maka kata Syekh tersebut, apapun yang membuat ibadah antum semakin baik, selama itu tidak haram, maka lakukanlah. Ya, apapun yang membuat ibadah antum semakin baik, selama itu tidak haram, maka lakukanlah. Bedakan dengan masalah muamalah dan kita pamer ke orang, itu beda. Apalagi kalau ummahat sholat di rumah kan gak ada yang dipamerin. Tapi kalau seseorang keluar ke masjid, dia pakai baju mewah atau sarung mewah dengan maksud sombong, maka ini jelas haram, karena sombong ya ini bohong kalau dia bikin khusyuk. Ya, bisa aja dia ketika lagi sholat, dia hatinya itu sibuk dengan bagaimana orang memandang bajunya atau sarungnya. Ya. Tapi beda dengan orang yang memang dia sholat baik berjamaah atau sholat sendiri di rumah atau tahajud, itu mengapresiasi dan menghargai momentum sholat tersebut dengan sejadah yang membuat dia tuh semakin kerasa ibadahnya itu semakin baik, semakin semangat. Baik itu pakaian, karpet, nuansa, ataupun parfum, minyak wangi. Ya, sebagian orang supaya semakin senang sujud dan sholat, dia sengaja naruh di sejadahnya di spray dengan parfum aroma Mekah misalnya. Ya, aroma yang mengingatkan dia dengan tempat yang dia rindui misalnya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya. Nah, ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Karena ini mendukung apa? Kekhusyuan. Ya, dan ini bukan masalah pamer. Ya. Kalau misalnya ternyata dia lebih khusyuk salat dengan karpet atau sejadah yang polos,
Adapun kalau pakai motif dia nggak khusyuk, maka makruh dia pakai motif. Karpet bermotif makruh. Jadi intinya itu sebenarnya bukan di motif atau enggak motifnya. Intinya dia itu bisa khusyuk atau terganggu gitu loh. Kalau dia terganggu, maka jangan pakai itu. Kalau dia malah makin khusyuk, maka silakan pakai itu. Ya, begitu. Baik, yang keempat. Bolehnya mengenakan pakaian yang bermotif bagi laki-laki. Pada umumnya, laki-laki malah lebih bebas. Pakai pakaian kayak gimana juga, mau motif apa bebas. Tapi kalau perempuan boleh enggak? Jika itu tidak menimbulkan fitnah atau tidak dalam rangka keluar ya, untuk memperlihatkan perhiasan, maka enggak apa-apa, apalagi di rumah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, dianjurkan menerima hadiah. Dianjurkan menerima hadiah. Ya, dianjurkan menerima hadiah. Kalau dikasih, dianjurkan, diterima. Kalau memang tidak berkenan, maka sebutkan alasannya. Ya, kalau dikasih misalnya misal Ustadz dikasih sama panitia. Pak panitia kajian di masjid, bukan kajian di rumahan, bukan. Dikasih sama panitia. Kemarin 2 pekan lalu dikasih apa kita? Misal dikasih brownies misalnya. Misal. Lah ustadznya terus misal bilang, maaf, ini saya ada gula gitu. Ya, kata panitia, udah manis kok Ustadz, nggak usah dikasih gula gitu. Bukan maksudnya saya gulanya, kadar gula dalam tubuh saya itu tinggi, kalau makan ini nanti kumat saya gitu. Kata panitia, kan bisa dikasih ke istri anak Ustadz. Ustadznya nggak give up, nggak menyerah. Saya nggak mau istri dan anak saya bernasib seperti saya gitu. Terus ustadznya bilang, bisa nggak cairnya aja gitu. Subhanallah nih ustadznya. Tapi boleh nggak ngomong kayak gitu, maaf nih saya khawatir gula gitu untuk hadiah seperti ini. Boleh. Dan dimaklumi lah gitu, dimaklumi. Kayak kita ngasih ke teman aja. Kita ngasih, nih durian mau nggak? Waduh, saya kok makan durian muntah saya gitu. Nggak bisa kita paksa. Antum beda ya, orang-orang pada suka durian, antum nggak bisa dipaksa. Gitu ya. Misal dikasih sama panitia makanan Jepang misalnya. Ya. Gitu. 2 pekan lalu kan gitu ya. Dikasih sama panitia makanan Jepang. Ustadznya bilang, bukan ustadznya, timnya ustadz bilang gini, nah gini dong gitu. Misalnya, kira-kira hal seperti itu kan nerima ya. Dan diantara tanda syukur sebagian orang kayak gitu. Nah gini dong ngasih, tapi itu nyakitin secara urf. Tapi kira-kira boleh nggak kalau misalnya ditolak misalnya? Maaf atau Pak Agung, maaf ini terlalu mewah bagi anak, misalnya gitu. Boleh atau tidak? Boleh nggak Pak? Biar nggak ngantuk Pak. Dikasih sesuatu yang melampaui dari ekspektasi. Kemudian maaf ditolak. Maaf ini terlalu mewah buat saya. Takutnya saya nanti ujub atau sombong dengan ini, misalnya, boleh atau tidak? Kalau memang real itu bermadarat buat hatinya, boleh. Gitu. Ya. Misalnya ustadznya pulang kajian dikasih motor PCR misalnya. Masya Allah. Jadi setiap kajian rutin di situ selalu dikasih motor. Gitu. 2 bulan kemudian ustadznya buka dealer ya. Buka showroom. Ya. Kata ustadznya, Afwan ini terlalu besar buat saya.
afwan, ini jadi fitnah buat saya. Boleh? Boleh. Ya. Taib, kemarin waktu saya daurah di kajian di daurahnya Syekh Abdul Malik Ramadan, beliau menghikayatkan kisah Imam Ahmad yang diberi hadiah oleh penguasa ketika itu. Ya, Imam Ahmad, kalau nggak salah Imam Ahmad ya, itu difitnah oleh beberapa orang yang membencinya dan diadu domba, dilaporkan ke penguasa. Maka pada suatu ketika penguasa itu pun mengklarifikasi, karena fitnah ini sudah besar, tuduhan terhadap Imam Ahmad sudah besar, sampai pemerintah pun terhasut akan hal itu. Maka kemudian penguasanya memberi hadiah sekian banyak, entah ratusan juta, kalau sekarang konversinya seratusan juta atau mungkin semiliar lebih, ke Imam Ahmad seorang. Imam Ahmad kemudian diam dan tidak menerima hadiah itu, kemudian berpaling. Namun kepikiran beliau di rumahnya, akhirnya beliau balik dan mengambil hadiah itu. Kepikiran karena apa? Jangan sampai seorang penguasa itu kecewa hadiahnya tidak dia ambil sehingga menjadi zalim nantinya, buat keputusan-keputusan yang zalim. Maka Imam Ahmad kemudian mengambil hadiah itu dan beliau pun membagi-baginya ke orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang membutuhkan, sampai hanya tersisa 1 koin dari dinar atau dirham. Dan 1 koin itu pun kemudian diminta oleh anaknya yang namanya Saleh kalau nggak salah, diminta. Akhirnya dikasih ke anaknya, artinya dia nggak dapat apa-apa dari hadiah tersebut. Maksudnya begini, ada kalanya kita itu harusnya tidak menerima hadiah ini karena takut fitnah. Tapi fitnah tidak menerima hadiah ini lebih besar daripada fitnah menerima hadiah ini. Gimana, bisa dipahami gak ibu-ibu? Ya, ini kadang ada di kenyataan. Kalau kita terima, kita bisa kena fitnah karena mungkin terlalu mewah ini hadiah. Tapi kalau nggak diterima, mungkin fitnahnya bisa lebih besar. Maka cegahlah fitnah yang lebih besar. Diambillah hadiah itu, tapi hadiah itu pun dibagi-bagikan ke orang-orang membutuhkan. Begitu. Nah, kita juga di sini belajar. Ya. Boleh jadi ya, sebagian dai atau ustadz itu menerima banyak santunan atau menerima banyak hadiah dari panitia atau apa, atau orang-orang yang mencintainya gitu. Kalau misalnya menolak, maka bisa jadi fitnahnya lebih besar, yaitu kajian jadi terusik, DKM jadi gak enakan. Coba aja misal aja nih, di kajian ini misal ya, ustadz yang isi kajian di sini setiap dikasih makanan nggak mau, dikasih bakso nggak mau, dikasih ongol-ongol nggak mau, ditanya nomor rekening afwan, dikasih oleh-oleh makanan nggak mau. Yakin deh di sini pasti jadi nggak enak. Jadi panitia merasa berhutang. Karena sekarang udah beda zamannya dan cara berpikirnya orang-orang terhadap timbal balik kebaikan itu sekarang berbeda. Ya. Maka untuk menghindari hal yang nanti juntrungan lebih buruk, maka udah terima aja. Adapun supaya tidak terfitnah kalbunya, maka biasanya mungkin dai ini akan membagikannya ke orang yang butuh atau menjadikannya sebagai nafkah atau semisal itu. Jadi tidak untuk memperkaya pribadinya. Nah, begitu. Nah, itu fikih tentang atau permasalahan apa? Menerima hadiah. Tapi kemudian faedah berikutnya, bolehnya kita menolak atau mengembalikan hadiah karena sebab yang boleh, sebab yang syar'i. Dan dijelaskan sebabnya supaya tidak menjadi fitnah bagi hati pemberi hadiah. Boleh kita mengembalikan itu, tapi dijelaskan, jangan tidak dijelaskan. Dan alasannya pun alasan yang jangan sampai menjadikan fitnah bagi hati pemberi. Karena orang yang ngasih itu udah pengen niatan baik,
Jangan disakitin dengan dikembalikan tanpa alasan yang benar. Ya begitu. Taib. Kembali tentang sholat para akhwat ikhwan. Khusyuk dalam sholat ini tuntutan syariat, terutama sholat fardu. Dan kalau sholat fardu ditambal dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardunya kurang ditambal dengan sholat sunnah. Walaupun merasa sholat fardunya khusyuk, tetap sholat sunnah itu pelengkap. Karena masih ada sholat fardu lain yang mungkin juga tidak sempurna kekhusyuan kita. Dan kita dilarang kekhusyuan kemunafikan. Dulu salaf mereka biasa berucap, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekhusyuan kemunafikan. Yaitu apa? Yang jasadnya itu seolah-olah khusyuk, tapi rohaninya itu kosong. Ya, rohaninya kosong. Ya, ria atau mikirin dunia. Ada seorang badui dulu sholat. Dan ketika sholat, dia terlihat oleh beberapa orang di masjid. Dan sholatnya itu kelihatan khusyuk banget gitu. Maka ada orang di masjid itu ngelihat dan dia berbincang dengan temannya orang ini. Berbicara, Masya Allah itu sholatnya kelihatan bagus banget gitu. Khusyuk banget ya. Orang badui itu noleh. Terus bilang, udah gitu saya lagi puasa loh gitu. Ngerti gak maksudnya? Artinya nih orang badui ini dari awal memang ria. Dan ketika diperbincangkan oleh orang lain tentang kekhusyuan palsunya itu, dia kemudian nambahin supaya tambah dipuji. Ma'ahadha fa inni shaim. Tahu nggak? Saya udah khusyuk kayak gini, saya itu puasa loh, gitu. Jadi orang seperti ini ya khusyuknya nggak beneran. Jadi udah pada mulai datang ya. Berarti kita cukup aja sampai sini mungkin. Oke, kita ke bab berikutnya tentang jamak antara dua sholat. Nah ini panjang nih kalau masalah jamak nih. Terutama dalam safar. Safar itu kan potensi kesulitan ya, masyaqqah. Maka diberikan rukhsah oleh syariat dengan beberapa rukhsah di antaranya bolehnya menjamak sholat bagi musafir. Ya, bolehnya menjamak sholat bagi musafir antara sholat zuhur dan asar atau antara sholat maghrib dan isya. Begitu. Ngantuk banget, Pak. Ngantuk banget. Gantiin saya lah kok gitulah, biar nggak ngantuk. Kalau sampai sini insya Allah hilang ngantuknya, Pak. Emang adem, Pak ya. Masya Allah. Hari ini tuh Masya Allah, adem, Masya Allah. Nikmat. Baik, tentang jamaah sholat umat sekalian, saya ingin menyampaikan dulu, atau kita baca dulu hadisnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal isya. Coba dibaca. Agak jauh dari mulut, agak jauh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ketika bepergian jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar. Jika beliau masih dalam perjalanan, di samping itu beliau juga menjamak salat maghrib dan isya. Oke, ini menunjukkan boleh jamak dalam safar. Cuman kita harus tahu bedanya jamak dan qasar. Jamak itu menggabungkan sholat. Kalau qasar itu meringkas sholat zuhur, asar, dan isya. Ya gitu Dimas ya. Ini Dimas apa Wahyudi? Siapa? Wahyudi, Dimas apa Dimas ya? Ya. Namanya Dimas Wahyudi bukan? Sholat di jamak artinya zuhur dan asar digabungkan. Maghrib atau isya dan isya digabungkan. Adapun qasar diringkas 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2.
Perbedaannya begitu. Itu perbedaan pertama dari segi kuantiti, dari segi kuantiti sholatnya. Jamak itu bukan di kuantitas tapi di pengumpulan sholat. Kalau qasar di kuantitas yang dikurangi untuk sebagian sholat. Perbedaan kedua, qasar itu hanya berlaku pada safar. Adapun jamak bukan hanya berlaku pada safar. Paham nggak? Jamak bukan hanya berlaku pada safar saja. Jamak bisa berlaku saat hujan bagi yang pergi ke masjid. Bisa berlaku bagi orang yang sakit. Bisa berlaku bagi orang yang punya hajat dan susah nanti kalau untuk sholat. Bisa juga berlaku pada orang yang terhalangi dari sholat pertama. Banyak faktornya. Ya. Itu jamak. Jadi bukan hanya saat safar. Nah, makanya urusan jamak ini lebih panjang pembahasannya karena lebih luas. Oke. Kalau saat safar itu jelas. Saat hujan itu bagian sholat berjamaah di masjid, jamak sholat. Maghrib hujan misalnya, lagi sholat hujan nih, maka assalamualaikum warahmatullahi, qomat lagi untuk sholat isya. Allahu Akbar gitu. Ya, di jamak. Imamnya juga kalau bisa memberikan fikih kepada jemaah. Mari kita jamak sholat isya. Yang mau ikutan jamak, sok ayo silakan. Yang gak mau ikutan, maka silakan. Akhirnya udah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat lagi. Niatan salat isya 4 rakaat. Kalau dia bukan safar ya, dia mukim. Gitu. Ya. Itu jamak salat namanya. Jamak salat juga bisa karena hajat walaupun belum safar. Artinya nanti misalnya saya mulai safarnya nanti nih pas sebelum asar jam 2 sore, jam 2 siang. Maka saya jamak zuhur sama asar. Itu boleh. Walaupun belum safar, belum. Safar baru jam 2. Hah? Enggak qasar, belum boleh qasar, enggak boleh. Kalau dia mau safar nanti jam 5 misalnya. Terus dia sholat zuhur dan asar jamak di waktu zuhur, boleh nggak? Nggak mau diulang. Kalau misalnya dia baru mulai safar jam 5 sore, terus dia jamak zuhur dan asar di waktu zuhur, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia safarnya jam 5 sore. Dia jamak jam zuhur dengan asar di waktu zuhur, boleh atau tidak? Yakin? Kalau jawabannya salah saya pulang. Tapi nggak bakal pulang sih, saya bakal kajian juga soalnya jam 6. Ayo. Siapa yang bilang nggak boleh? Ayo, siapa yang berani bilang nggak boleh? Ya, siapa yang berani bilang nggak berani bilang? Siapa yang berani bilang nggak boleh selain saya? Ayo, siapa? Ya boleh sakarapmu, ya itu enggak lah. Karena apa? Dia bisa sholat asar nanti. Kan dia baru mulai safar kapan? Jam 5. Ngapain dia jamak sholat? Coba. Gimana? Ayo. Contoh lain, dia gaya siap-siap kan bisa dari kapan tahu. Dia mau safar jam 1 pagi, boleh nggak dia jamak maghrib dan isya? Ayo sok, ayo. Kok ini nggak boleh? Tadi kok boleh?
Alasan aja waktunya panjang, makanya siap-siap pun dari tadi gitu, siap-siap kan zuhur asar kan waktunya panjang juga, ngapain dia zuhur? Emang siap-siap Pak Safar seberapa ibu-ibu sih? Nah, pergi ke bandaranya jam 5. Lah kan saya bilang mulai safarnya jam 5. Kan mulai safar tuh dihitung dari kita melewati perumahan kita. Gitu. Jadi kapan safar itu dimulai? Bukan. Ketika sudah, salah teruslah. Ketika setelah kita melewati daerah atau area yang tempat kita disebut rumah kita di mana? Enggak pakai kilometer. Enggak, udah berapa kali Bu saya salahin Bu. Enggak semua pokoknya. Misalnya ente rumahnya di mana? Ya Pulau Gebang. Ya berarti keluar dari Pulau Gebang itu. Ya wilayah yang kita biasa kalau ditanya orang mana, di arah mana, di situ jawaban kita. Bahkan bisa juga perumahan. Lewat perumahan kita, karena kalau kata para ulama itu kalau udah melewati gerbang daerah wilayah kita, bangunan-bangunan wilayah kita. Kalau zaman dulu ya, namanya desa-desa itu kan gabungan satu, banyak pemukim di situ, ntar sepi gitu. Terus ada desa lagi sepi, kan dulu kayak gitu. Kalau sekarang di Bekasi, di Jakarta kan nggak gitu. Rumah semua, nyambung semua. Maka ya mungkin daerah aja, bukan Jakarta, tapi daerah. Karena Jakarta terlalu global. Kalau tanya orang mana antum? Jakarta. Ya gue tahu orang Jakarta. Cuman di mana Jakartanya? Ya, Pulau Gebang. Berarti Pulau Gebang. Gitu. Kalau jembatan itu beda Pak. Tapi alhamdulillah Bapak udah kelihatan nggak ngantuk. Itu baru disebut mulai safar. Makanya tadi saya bilang jam 5 baru mulai safar. Ya. Boleh enggak dia jamak zuhur asar di waktu zuhur? Enggak boleh. Bahkan menjamak zuhur asar di waktu asar aja enggak boleh, karena dia enggak ada urusan, enggak ada kebutuhan, enggak ada apa-apa. Persiapan safar itu bukan hajat yang bisa membuat, bukan keberatan yang bisa membuat kita boleh jamak, bukan. Keberatan itu masyaqqah, kesulitan, enggak. Masyaqqah itu kesulitan. Ya. Oke. Kalau misalnya kita ke rumah sakit, nunggu antrean, ngantri nih. Ya, nomor berapa, kita nomor sekian. Dan kita misalnya waktu maghrib. Waduh, udah masuk maghrib nih. Dan potensinya ada nih, kita di waktu maghrib potensinya ada bakal masuk ke ruang dokter untuk periksa, misal. Boleh nggak kita jamak takhir? Ayo, apa harus sakit dulu ke dokter baru kita bisa jawab? Maghrib nih, Allahu Akbar gitu. Antrean udah segini, aduh. Ini ada posibilitas saya bakal dipanggil di tengah-tengah waktu maghrib. Takutnya saya kalau sholat maghrib di masjid nanti udah kepanggil gitu loh. Iya, bagus sholat dulu. Cuman kalau ada kekhawatiran, ada keraguan, kira-kira gimana? Boleh nggak niat jamak takhir nanti? Jawabannya boleh kalau memang ini hajat yang sangat gitu loh. Karena memang dijadwalnya segini gitu. Begitu juga dengan operasi misalnya. Jadwal operasi, ya. Begitu. Atau bahkan jadwal kerja yang memang nggak bisa ditinggalkan dan ini demi kemaslahatan manusia bersama. Itu juga boleh jamak.
seperti driver busway, driver komuter lain, ya, gitu. Supir apa yang bawa apa ngangkut orang banyak itu bisa jamak walaupun nggak safar. Iya, iya. Gimana? Nggak apa-apa, sering nggak apa-apa. Iya. Kalau apa-apa terus kita harus nawarin solusi apa? Resign. Iya. Dia dapat jadwal Senin sampai Jumat itu jam 5:30 sampai jam 8. Apakah dia bisa ngelak? Maaf, saya Muslim, saya nggak bisa, saya harus sholat maghrib. Kata manajer, lah gue juga Muslim kali, emang lo doang kan gitu. Banyak masih Muslim lainnya, tapi ini tugas. Boleh nggak dia kemudian, ya udah saya jamak takhir dah nanti waktu Isya, boleh. Walaupun tiap hari. Solusinya bukan saya resign, nggak mau, ini munkar semua, batil semua. Lah kok kayak gitu berarti nggak ada masinis Muslim nanti. Boleh. Nah, muskilahnya gimana kalau sholat subuh? Itu dia tuh, saya juga bingung harus gimana tuh. Saya bikin pertanyaan, saya nggak bisa jawab. Iya kan dari Bogor, stasiun Bogor operasi dari jam sebelum subuh bahkan. Operasi maksudnya kereta, maksudnya komuter lain dari Bogor tuh kan mulai orang mau pada kerja. Kadang jam 3:30 atau jam 4 kurang udah ini. Lah kalau dia sholat di kereta kan nggak mungkin juga. Allahu Akbar, nggak bisa. Stasiun udah kedekat. Bisa bahaya itu, bisa bahaya. Ya gimana tuh? Dan dia bukan safar karena dari stasiun Bogor ke Beos itu bukan safar. Nah, iya. Terus gimana dong? Hah? Apaan berangkatnya lebih pagi? Orang kereta kan dijadwalin. Gimana sih antum? Kameramen nggak ngerti. Berhenti di mana? Kan berhenti cuma berapa detik doang. 15 detik berhenti. Dicicil gitu soal subuhnya. Coba gimana? Sementara dia nggak mungkin Allahu Akbar gitu. Sambil ngeliatin ini terus laporan apa ini dan klakson orang dan seterusnya. Gak mungkin sholat. Itu kayak gimana tuh? Kalau resign ya, resign ya benar sih. Kalau seandainya dia tuh penumpang dengan kondisi gitu, dia silahkan sholat apa adanya deh gitu kan. Tapi masalah ini dia nggak mungkin bisa sholat dengan kondisi dia gerak ini gerak itu terus kemudian klakson ini klakson itu, laporan ini laporan itu, harus memperhatikan ini kecepatannya harus diperhatiin, lampunya, sinyalnya semuanya. Nah gimana? Kalau dia pilot mungkin bisa tuh, tapi pilot pasti safar. Kalau safar lebih mudah insya Allah, urusan ini bukan safar masalahnya. Mungkin wallahu alam karena ini darurat maka dia diperbolehkan mengqadha pada waktunya. Karena emang darurat. Berbahaya kalau misalnya dia ini. Kalau bisa dia lobby manajernya, Pak bisa nggak saya nggak di waktu subuh gitu? Atau bisa nggak saya misalnya di stasiun Manggarai di switch dulu biar bisa saya sholat subuh. Switch sama masih lain. Tapi kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Ya, wallahu alam. Itu urusan mereka deh, kita nggak usah mikirin. Dari tadi kayak gitu ya. Oke, itu tentang jamak. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas tentang jamak, tapi mungkin kita serahkan ke jemaah aja. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Siapa? Iya, yang ikut walimahnya atau pengantinnya atau? Kenapa dia mau jamak tuh kenapa? Karena apa? Karena kenapa dia mau jamak?
Saya khawatirnya kalau yang namanya pernikahan itu enggak. Takutnya enggak. Imma dia cari jadwal di gedung yang pas, seperti pagi hari mungkin enggak ada waktu sholat, atau dia enggak perlu make up itu gitu loh. Soalnya begini, kalau tadi tentang pekerjaan, itu emang bukan dia yang nyari kayak gitu. Seringkali pekerjaan itu bukan opsional. Ya dia emang kayak gitu nasibnya, dapetnya kayak gitu. Tapi kalau pernikahan itu sifatnya opsional. Bahkan pada asalnya pernikahan itu simple. Gak usah make up sampai ada 2 jam berapa, dilulur dulu, mandi kembang dulu. Lama. Terus pakai bedak. Khawatirnya, makanya untuk saat yang ini saya belum berani bilang iya atau enggak. Khawatirnya enggak, karena apa? Karena dulu di zaman Rasulullah itu pernikahan dimudahkan, dan asalnya pernikahan dimudahkan. Mahar dengan perayaan itu sebenarnya lebih bernilai mahar daripada perayaan. Tapi di uruf kita itu perayaan itu yang menjadi nilai dari pernikahan. Padahal mahar itu lebih bernilai sebenarnya. Memang kata Nabi SAW, aulim walau bisyat. Walimahlah kamu walaupun dengan seekor kambing. Artinya harus ada walimah, perlu ada walimah. Dan itu Nabi minimalkan walaupun seekor kambing. Jadi kambing berapa sekarang? 3,5 juta misalnya. Ya kita lebih banyak sampai nikah mungkin 200 juta habis. Sementara maharnya mungkin 15 juta misalnya. Padahal mahar ini adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan ini gitu loh. Ya walaupun mahar juga Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Lebih ringan. Diringankan lebih afdal. Begitu. Maka khawatirnya sih enggak bijak aja untuk jamak sholat. Udah gitu, merias ini untuk siapa? Kan untuk publik. Bukankah ini kemunkaran? Masa gara-gara kemunkaran dia dapat keringanan? Paham gak di sini? Yang bikin susah kan dia kemungkarannya untuk merias supaya tampak di publik. Cakep, kadang-kadang malah nggak cakep. Yang kondangan apa, yang kawin itu, yang nikah itu, malah kadang-kadang mirip hantu, kadang-kadang serem, matanya hitam gitu. Bukannya tambah cantik, malah menakutkan. Itu buat siapa? Kan buat foto-foto, buat dilihat orang, buat foto. Kan ini munkar sebenarnya, ini munkar. Masa demi kemunkaran dikasih keringanan sholat? Logikanya kan nggak nyambung. Begitu. Ya beda dengan orang yang nunggu antrian untuk dokter, atau nunggu orang-orang miskin yang nunggu antrian untuk makanan dia, seperti di Gaza misalnya, yang kalau dia sholat dulu bakal kehabisan misalnya karena itu kebutuhan dia. Ini kan bukan opsional, ini emang betul-betul untuk kehidupannya gitu, atau untuk kesehatannya. Adapun kalau riasan pernikahan itu opsional, pilihan aja. Yang sebaiknya nggak dipilih seperti itu. Kalaupun dia mau kayak gitu misalnya, di waktu duha aja dia pesan gedungnya, gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu? Online? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita menunda sholat jika tempat sholat yang kita temui tidak memadai? Misal, apa gimana? Apakah boleh kita menunda sholat jika tempat sholat yang kita temui tidak memadai? Misalnya terlalu sempit, walau sudah masuk waktunya. Memadai misalnya apa? Terlalu sempit. Terlalu sempit? Tempatnya atau gimana itu terlalu sempit tempatnya? Enggak dikasih tahu di dia. Musala umum. Pom bensin. Dia sendiri apa barang rame-rame ini? Iya, tapi dia berarti banyak orang nih ya. Ganti-gantian. Sempitnya tempat ini, Nabi SAW bilang, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Fa ayyuma rajulin
adraka waqtas shalah falyusalli. Bumi ini dijadikan oleh Allah untuk syariat Nabi Muhammad sebagai tempat sujud, masjid, dan sebagai suci menyucikan. Maka siapapun orang yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat dimanapun itu. Kalau tidak kondusif gitu kan ada, berarti sifat tempat ini tidak kondusif. Seperti apa? Kalau cuman sempit dan ada area lain yang sebenarnya dia bisa sholat di situ dan tidak berbahaya, maka nggak boleh dia nunda-nunda. Gitu. Kalau kayak tadi di pom bensin, kalau dia bisa ke pom bensin, berarti bisa ke yang lain dong. Dari musola. Oke lah di pom bensin deh. Emang pom bensin sesempit apa? Misalnya gitu. Oh 3 orang dong cukup. Oke, pakai kloter. Ganti-gantian. Kalau enggak di bagian luarnya enggak apa-apa. Gitu, di luar musolanya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau emang ke tempatnya enggak kondusif karena memang berbahaya, seperti pinggiran jalan tol. Apalagi di tengahnya. Kalau di pinggiran jalan tol, dia kalau parkir di pinggir itu bahaya buat sebagian sopir, buat truk-truk, buat apa itu bahaya itu. Kan terlarang memang parkir di situ. Ya. Kalau dia kemudian di situ terus dia sholat, terus terpantau CCTV, kena itu. Ya. Dengan alasan dia sholat di samping sholat. Itu sementara mobil-mobil ini pada ngebut semua. Wah itu bahaya. Tapi dia bilang nggak apa-apa, mobil saya lecet atau ditabrak nggak apa-apa. Yang penting sholat ini lebih mahal daripada mobil saya. Silakan kalau mau mikir begitu. Tapi keselamatan orang lain bisa apa? Terancam juga. Nah ini baru nggak kondusif nih. Walaupun tempatnya luas. Samping tol kan luas itu. Ada pohon, ada apa gitu. Kalau itu benar nggak kondusif, maka boleh kalau kayak itu mah nanti sholatnya nunggu rest area walaupun keluar waktunya misalnya. Begitu. Kecuali kalau misalnya macet ya, tolnya macet parah, tol Cipali misalnya macet parah, orang pada pulang kampung semua serempak misalnya. Nah itu boleh, saya juga pernah kalau gitu. Minggir karena pada minggir semua, ini nggak apa-apa. Kalau pada minggir banyak orang minggir pada sholat situ, semua orang juga pada sholat situ, nggak apa-apa. Saya pernah ngalamin itu tahun 2018 dulu, waktu tol Karawang atau mana itu. Itu boleh kalau gitu. Tapi kalau tol dalam kota lingkar luar, tol kota ini parkir samping terus, nah ini nyari penyakit namanya. Dia bisa keluar tol dulu nyari masjid gitu. Ya seperti itu. Ya jadi kloter aja, kloter laki perempuan. Ganti-gantian aja. Adapun kalau nyampur kayak misalnya nih, nyampurnya kayak misalnya di pasar swalayan gitu kayak apa ya, kayak di Tanah Abang misalnya blok berapa gitu kan, kadang-kadang di tiap lantai ada musola tuh. Itu sekatnya cuman kecil gitu doang, makanya darurat nggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau kecampur darurat itu nggak apa-apa, kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kadang-kadang kecampur karena darurat, maka nggak apa-apa. Begitu wallahu a'lam. Hah? Ayo. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada orang yang korupsi harus dihukum mati? Jazakumullah khairan. Apakah orang yang korupsi harus dihukum mati? Oh, enggak, itu dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Kalau dalil enggak ada kayak gitu. Korupsi itu kan variannya banyak. Ada dalilnya? Oh nggak tahu, tanya Pak Said, tanya Pak Kiai, saya nggak tahu. Nggak ada. Kalau dalil yang spesifik kayak gitu nggak. Korupsi juga kan itu suatu istilah yang umum ya, karena korupsi itu banyak modelnya. Korupsi banyak variannya. Dan di kebanyakan perusahaan kesempatan korupsi ada semua dengan beragam varian dan modelnya. Kuantitinya juga beda-beda. Kalau misalnya mutlakan korupsi itu dihukum mati, pertama mana dalilnya? Kedua,
apakah bisa dipukul rata semua korupsi dihukum mati? Ya. Kita tuh kadang-kadang ketika kita bilang korupsi, langsung kita sematkan itu ke sifat pemerintah atau penguasa atau pejabat. Padahal rakyatnya juga serupa, koruptor juga. Gitu. Jadi masa mati semua kita gitu kan? Coba sekarang orang-orang yang suka niup peluit di depan Indomaret, itu koruptor bukan itu? Suka niup peluit, tukang parkir dari ormas fulan misalnya, itu korupsi bukan? Itu korupsi, mati dong dia nanti gitu loh. Jadi dicorongkan tuh koruptor harus dihukum mati, itu hanya pejabat saja. Enggak, kalau misalnya koruptor, semua koruptor dihukum mati, kita juga kena banyak ini orang-orang biasa. Apa dalilnya dulu itu? Itu dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Kalau memang pemerintah itu menghukum koruptor dengan yang senilai sekian maka dihukum mati, silahkan, karena itu ijtihad mereka. Masalah hukuman mati kalau emang gak ada dalilnya, itu dikembalikan sekarang kepada penguasa, begitu. Enggak, mencuri aja itu, mencuri kan ya bukan, walaupun mencuri bukan korupsi, tapi kan itu zalim, mengambil hak orang lain juga. Mencuri aja potong tangan kok, mencuri potong tangan. Mencuri memang bukan korupsi, tetapi ada kesamaan dengan korupsi, yaitu mengambil hak orang lain atau menzalimi. Begitu, mengambil hak yang bukan miliknya. Begitu. Wallahu a'lam. Untuk itu dalilnya saya nggak tahu, nggak ada dalil yang khusus tentang korupsi itu dihukum mati. Ada nggak pernah dengar dalil khusus tentang itu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membangun tawakal yang benar kepada Allah dalam menghadapi dunia saat ini? Jazakallahu khairan. Membangun tawakal kepada Allah dalam menghadapi dunia saat ini itu kajian nanti maghrib. Ya, kajian nanti maghrib, judulnya bagaimana agar bisa tawakal. Pas banget ini. Jadi yang nanya ini nanti maghrib stay tune ya di channel YouTube kami. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Boleh nonton di Facebook, boleh. Ya gitu. Jadi nanti jawabannya kalau itu mah. Gitu. Ya. Ada lagi? Udah. Tapi kita juga besar sini insyaallah. Barakallahu fiik jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.